Bayangkan kamu seorang pelaut di awal abad ke-18. Kabut tebal menyelimuti Laut Karibia. Tiba-tiba, sebuah kapal besar muncul dari kejauhan. Di atasnya, berdiri seorang pria tinggi dengan janggut hitam panjang. Sumbu api kecil menyala di rambutnya. Asap mengepul di sekeliling wajahnya. Namanya Blackbeard. Dan saat itu, banyak orang percaya mereka sedang melihat iblis. Nama aslinya adalah Edward Teach, atau kadang ditulis Tetch. Ia lahir sekitar tahun 1680, kemungkinan besar di Inggris. Blackbeard muncul pada masa yang dikenal sebagai Golden Age of Piracy. Setelah Perang Suksesi Spanyol berakhir, banyak pelaut kehilangan pekerjaan. Sebagian dari mereka beralih menjadi bajak laut, dan Edward Teach menjadi salah satu yang paling terkenal. Pada tahun 1717, Blackbeard merebut kapal Prancis bernama La Concorde. Ia mengubahnya menjadi kapal perang bajak laut dan menamainya Queen Anne's Revenge. Kapal ini memiliki sekitar 40 meriam. Dengan kapal sebesar itu, Blackbeard mampu menguasai perairan Karibia dan pesisir Amerika Utara. Ia bahkan memblokade pelabuhan Charleston, Carolina Selatan selama hampir seminggu. Bayangkan, satu bajak laut mampu melumpuhkan kota pelabuhan besar. Blackbeard jarang benar-benar membantai korbannya. Yang ia gunakan adalah ketakutan. Ia menyalakan sumbu api di rambut dan janggutnya saat bertempur. Asap mengepul di wajahnya. Ia mengenakan banyak pistol di tubuhnya. Penampilannya dibuat untuk terlihat seperti makhluk neraka. Banyak kapal menyerah tanpa perlawanan. Reputasinya menjadi senjata paling mematikan. Pada 1718, Raja Inggris menawarkan pengampunan bagi bajak laut yang menyerah. Blackbeard sempat menerima amnesti dan menetap di Carolina Utara. Namun, ia kembali ke laut. Pemerintah kolonial tidak bisa membiarkannya bebas. Gubernur Virginia Alexander Spotswood mengirim pasukan untuk memburunya. The 22nd of November 1718, D.I.O. Krokoku Inlet, Carolina Utara. Kapal Blackbeard disergap oleh Letnan Robert Maynard. Pertempuran jarak dekat terjadi. Menurut catatan, Blackbeard ditembak 5 kali dan ditikam lebih dari 20 kali sebelum akhirnya tumbang. Setelah kematiannya, kepalanya dipenggal dan digantung di tiang kapal sebagai peringatan. Legenda mengatakan, tubuhnya yang tanpa kepala berenang mengelilingi kapal sebelum tenggelam. Mitos atau kenyataan? Tak ada yang tahu. Blackbeard hidup sebagai bajak laut aktif hanya sekitar 2 tahun, namun reputasinya jauh lebih besar daripada waktunya. Ia bukan bajak laut paling brutal. Ia bukan yang paling lama berkuasa. Namun, ia memahami satu hal. Ketakutan adalah senjata. Hari ini, Blackbeard menjadi simbol bajak laut dalam budaya populer. Namun di dunia nyata, ia adalah hasil dari kekacauan politik, ekonomi, dan perang di awal abad ke-18. Blackbeard bukan sekadar legenda laut. Ia adalah cerminan masa ketika hukum rapuh dan kekuasaan diperebutkan di laut terbuka. Seorang pria biasa yang membangun reputasi luar biasa. Dan mungkin, pelajaran terbesarnya adalah kadang, yang membuat seseorang ditakuti bukan kekuatan fisiknya, melainkan citra yang ia bangun.